Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky di Marching Band Universitas Udayana. Kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar bermain perkusi serta apa-apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum bermain perkusi. Mau tahu lebih lanjut? Simak video berikut ini. Bermain atau berlatih di divisi B3, kalian wajib mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah stick. Ya, ini adalah senjata utama dari seorang pemain B3. Kemudian yang wajib kalian siapkan adalah media untuk memukul. Ya, itu bisa berupa alat B3 itu sendiri, atau kalian juga bisa menggunakan drum pad. Ya, bisa lihat di sini ada gambarnya drum pad. Kemudian kalian juga wajib memiliki aplikasi metronom. Ya, seperti ini contohnya. Jadi metronom ini difungsikan untuk menjaga tempo atau menjadi tempo tetap yang akan kita tempo tetap yang bakal kita gunakan selama bermain nanti. Jadi kalau misalkan kita main latihan menggunakan metronom, itu diharapkan temponya itu tidak lari kemana-mana sehingga kita bisa bermain secara konstan. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama kita sebelum mempelajari teknik dasar memukul itu adalah bagaimana cara kita memegang stick, ya, terutama di marching band. Di marching band sendiri terdapat beberapa gaya untuk memegang stick. Yang pertama adalah match grip. Match grip ini posisi tangan itu natural sesuai dengan posisi tangan asli kita. Kemudian ada yang namanya traditional grip. Jadi perbedaan dari match grip dan traditional grip ini terletak di tangan kiri, di mana tangan kiri ini memegangnya seperti seorang megang sumpit. Ya, jadi seperti ini. Oke. Tapi sebelum kita ke sana, yang paling penting ialah bagaimana cara kita handle atau memegang stick ini. Ya, itu kita namakan sebagai fulcrum. Cara untuk fulcrum itu sendiri sebenarnya mudah, ya. Pertama, kita posisikan tangan kita relax terlebih dahulu, mulai dari lengan, pergelangan hingga ke lengan dan bahu. Itu kita harus relax terlebih dahulu. Lalu posisikan tangan kita seperti seorang yang ingin berjabat tangan. Ya, dia bisa dilihat ya, seperti ini. Kemudian sticknya itu sendiri kita letakkan di sela-sela lengan kita, lalu jari telunjuk dan jari jempol itu kita cubit seperti ini, ya, bisa dilihat. Dan pastikan luas di antara jari jempol dan telunjuk ini tidak terdapat lubang. Ketika luas di sini sudah tertutup dengan rapat, baru ketiga jari yang lain menutup, ya, memegang secara keseluruhan. Oke, ini untuk tangan kanan, berlaku juga untuk di tangan kirinya, jadi sama, ya. Jadi cara memegang itu sama. Oke, yang harus diperhatikan adalah ketika kita memegang stick ini, itu kita rapatkan, tapi tidak kita remas, ya. Jadi kita harus rapat, jangan sampai ada lubang di kedua tangan kita, tapi jangan ditekan, jangan diberikan tekanan lebih, supaya tangan kita ini tidak tegang ketika memegang stick. Jadi bermain di divisi B3 itu harus relax, ya, tangannya harus relax, dirapatkan tapi jangan diremas, ya. Sekarang kita mempelajari basic match grip terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk match grip sendiri, posisi punggung tangan atau punggung dari tangan ini berada di atas. Jadi posisi tangannya seperti ini. Kemudian ujung dari stick ini atau tipnya ini itu kita posisikan di tengah-tengah snare-nya, ya, atau biasa kita sebut sebagai markas, ya. Jadi seperti ini posisi lengannya juga. Diperhatikan posisi bahu. Ini semuanya harus relax. Jangan sampai kalian tegang sebelum kalian bermain. Jangan tegang, ya, harus relax. Oke. Kemudian untuk pemain snare yang menggunakan traditional grip, untuk cara memegangnya sendiri itu sama seperti kita berjabat tangan. Lalu sticknya ini kita letakkan di antara jari telunjuk dan juga jari jempol, seperti ini. Lalu jari telunjuk dan jari jempol kita eratkan seperti ini. Jari tengahnya itu berada di sebelah jari telunjuk. Lalu jari manis itu digunakan untuk menopang stick di bawah.
dengan jari kelingkingnya juga. Jadi ini posisi traditional grip, ya, sedikit berbeda dengan match grip. Oke. Sebelum kita mempelajari traditional grip, umumnya seorang pemain B3 itu harus menguasai match grip terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut latihan marching band atau pertama kali bermain perkusi, saya sarankan untuk menggunakan match grip terlebih dahulu. Oke. Sekarang setelah kita mempelajari bagaimana cara kita memegang stick yang benar, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memukul di perkusi, atau kita sebut sebagai stroke, ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Seorang pemain perkusi itu memanfaatkan pantulan daripada head alatnya sendiri. Jadi yang kita gunakan itu bukan bukan kita dorong sticknya, akan tapi kita biarkan stick ini memantul. Oke. Lalu bagian lengan kita yang paling banyak berperan dalam stroke ini adalah bagian pergelangan tangan kita. Ya, jadi yang membantu stick ini untuk memantul atau kembali ke posisi awal itu adalah di pergelangan tangan kita. Jadi pergelangan tangan kita harus rileks dan juga dibantu oleh lengan. Jadi porsinya itu adalah 70% di pergelangan, lalu 30% di tangan kita. Jadi saya contohkan sekali lagi. Berlaku juga untuk di tangan kiri. Perhatikan juga untuk grippingnya, jangan sampai itu kita buka seperti ini ya. Maksudnya kita ketika memukul jangan sampai kita sekali-sekali membuka jari jemari kita. Ya, usahakan jari jemari kita itu rapat, tapi tidak diremas. Sekali lagi ya, jangan diremas, maksudnya dirapatkan, jangan sampai ada lubang, supaya bobot dari pukulannya atau power dari pukulannya itu lebih terasa. Mungkin teman-teman bisa dengar perbedaannya ya. Ya, jadi fungsi dari fulcrum ini sebenarnya untuk menambah daya atau menambah porsi pukulan kita, menambah bobot dari pukulan kita, supaya pukulannya lebih solid, lebih terasa, dan juga tidak cempreng suaranya. Oke. Sekarang kita beralih ke bagaimana cara kita mukul. Kembali ke stroke. Ya, jadi ada 3 jenis stroke. Ya, yang pertama adalah full stroke. Kemudian ada upstroke, lalu ada downstroke. Pertama kita latih adalah upstroke-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa melatih pergelangan, melatih cara bagaimana kita memantulkan stick ini. Ya, jadi bisa kalian lihat, ya. Kita posisikan lengan kita berada di atas, maksudnya sticknya ini ujungnya ada di atas, ya, kurang lebih 30 cm dari head atau daripada media yang kita gunakan. Jadi bisa kita lihat ya, ini contoh untuk upstroke. Pastikan ketika kita pukul dia kembali ke posisi ini, ketinggian segini, tinggal 30 cm. Kita pergunakan mark time, oke, supaya kita mengetahui tempo daripada pukulan yang kita mainkan. Mark time, mark, and 2, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Oke. Kemudian setelah kita menguasai bagaimana cara kita memainkan upstroke, lalu kita belajar untuk mengontrol downstroke. Perbedaan daripada upstroke dan downstroke ialah ketika kita upstroke, kita membiarkan stick ini untuk kembali ke posisi atas. Jadi
stick itu dipantulkan. Perbedaannya dengan downstroke itu stick kita letakkan di bawah. Jadi ketika kita bermain, stick itu akan berhenti di posisi markas, posisi awal tadi, posisi awal bermain. Jadi seperti ini. Ya, pastikan ketika kita memainkan downstroke itu sticknya tidak kembali, maksudnya tidak terpental, ya. Dan disinilah fungsi daripada fulcrum itu kita rapatkan, tapi tidak diremas. Jadi fungsi daripada 3 jari ini sebenarnya untuk menahan stick untuk tidak terpental ketika kita memainkan downstroke. Coba ya. Sekarang kita contohin pakai downstroke. Mark, time, mark, and 2, wah, ga, pat, 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 wah, ga, pat. Oke. Pastikan ketika downstroke stick kalian tidak kembali lagi. Nah, pastikan dia tetap berada di posisi markasnya. Sekarang setelah kita mempelajari upstroke dan downstroke, kita akan mempelajari full stroke. Jadi setelah full stroke itu kita sudah bisa bermain single stroke. Jadi satu pukulan, ya. Jadi full stroke ini adalah gabungan daripada upstroke dan downstroke. Jadi kita bisa lihat, kita bermain dari bawah, lalu kita angkat ke atas, lalu kembalikan ke bawah. Oke? Jadi bisa dilihat ya. Contohnya seperti ini. Mark, time, mark, and 2, wah, ga, pat, 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 wah, ga, pat. Oke, demikian video kali ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pemanasan-pemanasan dasar yang biasanya kita gunakan untuk melatih pergelangan dan juga lengan kita. See you next time. Bye.